Oke, jumpa lagi para microstocker. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ini ya. Jadi kalau sebulan hanya mendapatkan 28,01 dolar, kita itu mau lanjut atau menyerah ya di bisnis microstock ini. Ya oke. Sebenarnya saya ada beberapa jualan foto dan video di beberapa platform begitu ya. Di Adobe ini, di Shutterstock, kemudian On5, kemudian Deposit Photo, IM juga di 500px juga. Nah, ini di Adobe bulan ini itu penghasilannya cuma segini, 28,01 dolar. Ketika dirupiahkan itu cuma 400 sekian ribu. Jadi ini kalau nggak salah Kamis seminggu sebelumnya kalau nggak salah. Jadi saya WD di hari Jumat kalau nggak salah. Kemudian baru cair itu Sabtu kemarin agak siang sebelum duhur kalau nggak salah. Ya lumayan cepat sih, biasanya sore. Dan saya tarik saya pakai Cbank, dapatnya 400-an itu. Jadi ini yang info dari Adobe Canada ya. Kemudian saya tarik ke Cbank. Nah ini hasilnya 426.869 rupiah. Ya dapat segitu. Nah terus kalau segini masih mau lanjutkan atau menyerah saja karena terlalu kecil begitu. Kalau saya begini, jadi memang jenis bisnis microstock ini bukan jenis bisnis yang seperti jualan sate ya. Kalau jualan sate itu kan kita jualan, ada pembeli, kita dapat uang. Tapi kalau ini kita itu semacam investasi gitu ya. Jadi karya kita setorkan ke sana begitu. Nanti akan ada hasilnya. Semakin banyak aset di sana, semakin besar peluangnya. Nah, kecuali ya kalau kalian itu memang sudah lama di bisnis desain atau apapun itu yang sudah punya pasar, kemudian hanya mencoba pasar microstock, ya bisa jadi langsung laris begitu. Nah kalau saya meskipun penghasilannya segini, karena microstock ini di dalam hidup saya itu bukan penghasilan utama. Jadi saya punya pekerjaan pagi sampai siang menjelang sore itu saya bekerja dengan penghasilan tetap. Kemudian di sore harinya saya juga bekerja juga dengan penghasilan yang boleh dibilang tetap ya tapi tidak juga begitu. Nah, dan di sisa waktu itulah saya itu mengupgrade skill saya di bidang fotografi dan videografi, yang karena menurut saya dua skill ini cukup menarik begitu terkait dengan bisnis pariwisata mungkin ya, dunia kreativitas juga begitu. Nah saya itu mengupgrade skill saya di bidang fotografi dan videografi. Nah sekaligus begitu sambil jalan bisnisnya begitu. Jadi praktek fotografi, praktek videografi itu hasilnya saya upload ke microstock. Ya hitung-hitung lah sambil cari penghasilan begitu. Dan lumayan sih, pernah juga saya dapat 67 dolar seperti itu. Nah jadi bagi saya pendapatan segini ya saya tidak perlu mikir mau berhenti atau tidak, karena untuk saat ini bisnis ini bagi saya itu bukan bisnis utama dan justru malah menguntungkan karena saya itu latihan sebenarnya upgrading di bidang fotografi. Tapi seharusnya kan upgrading itu mengeluarkan uang, tapi ini malah menghasilkan begitu ya. Bahkan dulu saya pakai HP cuma Android yang harga 1 jutaan dan itu sudah balik modal dari penghasilan saya di Adobe dan beberapa platform ya. Nah dan sekarang ini saya juga sudah punya DSLR second sih, Nikon D5200, dari itu juga sudah balik modal gitu ya dari penghasilan di microstock ini ya. Jadi bagi saya penghasilan segini di microstock ini tidak membuat saya menyerah, tapi saya akan tetap lanjut begitu.
karena poin utama saya dalam bisnis ini bukan di microstocknya, tapi di skill fotografinya dan skill videografinya. Itu pengalaman saya di sini. Jadi meskipun sebulan cuma $28, saya jalani saja. Saya akan nanti bisnis ini, entah di microstocknya, entah di YouTube-nya, entah dimanapun, skill fotografi dan videografi akan membuat saya mempunyai tambahan penghasilan income stream ya. Ya semoga saja bisa semi pasif lah setidaknya, meskipun tidak 100% pasif ya. Oke, ya mungkin itu teman-teman berbagi saya. Jadi semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Semoga tambah sukses semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.